Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan anggota Abdurrahim Ghafur dengan BP 2010821007 jurusan Antropologi Sosial dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Andalas. Yang kedua, Fahri Husaini dengan BP 2010821029 jurusan Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dari Universitas Andalas. Yang ketiga, Nurulita Aldina dengan BP 2000522073 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ria Febrina SSM Hum. Topik perkuliahannya yaitu karya ilmiah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah. Yang pertama dari definisinya, karya ilmiah atau tulisan ilmiah adalah karya tulis seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperolehnya melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain. Pengertian karya tulis ilmiah menurut KBBI merupakan karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta, observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama yaitu karya tulis ilmiah, merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Yang kedua, yaitu karya tulis semi ilmiah. Karya tulis semi ilmiah adalah karya tulis ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar, ditulis dengan bahasa konkret, gaya bahasanya formal, kata-katanya teknis, dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya, atau sebuah penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan. Yang ketiga yaitu karya tulis non-ilmiah. Karya tulis non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan. Contoh karya ilmiah. Satu, karya ilmiah. Contohnya makalah. 2. Karya semi ilmiah. Contohnya artikel. 3. Karya non ilmiah. Contohnya novel. Selanjutnya persamaan dan perbedaan karya ilmiah, semi ilmiah, dan non ilmiah. Baiklah, yang pertama yaitu persamaan karya ilmiah, semi ilmiah, dan non ilmiah. Baiklah, persamaannya yang pertama yaitu ketika karya tersebut menggunakan
bahasa Indonesia yang benar, baik dari gaya bahasa diksi ataupun kata penghubung. Yang kedua, mengungkapkan karya ilmiah melalui fakta dan aktual, tetapi untuk karya non-ilmiah hanya fakta pribadi saja. Dan yang ketiga, yaitu antara karya ilmiah dan karya semi ilmiah menggunakan metode ilmiah, yaitu sistematis, mengkaji data, netral, dan objektif. Dan yang kedua, yaitu perbedaan karya ilmiah, semi ilmiah, dan non ilmiah. Perbedaannya dilihat yang pertama dari sistematika, yaitu karya ilmiah menggunakan metode dan cara-cara tertentu dan langkah yang teratur, sedangkan karya semi ilmiah menggunakan metode atau cara-cara tertentu dan sistematis. Yang ketiga, non ilmiah, yaitu secara sistematika, emotif, tidak sistematis, dan bersifat mencari keuntungan saja. Perbedaannya yang kedua dilihat dari pilihan kata atau diksi. Karya ilmiah berbentuk formal dan digunakan secara konsisten, dan karya semi ilmiah berbentuk formal dan bahasa konkret. Dan karya non ilmiah penggunaan diksinya lebih santai, memakai makna kiasan. Dan perbedaan yang ketiga dilihat dari ejaan, yang mana ejaan karya ilmiah sesuai dengan bahasa Indonesia yang telah dibakukan dan sesuai dengan EYD. Dan yang kedua, karya semi ilmiah, ejaannya yang telah dibakukan sesuai dengan EYD. Dan karya non ilmiah sesuai dengan bahasa Indonesia. Dan perbedaan yang keempat dilihat dari bahasa. Karya ilmiah menggunakan ragam bahasa ilmiah, ditulis menggunakan kode etik penulisan karya ilmiah. Dan karya semi ilmiah bersifat bebas, menggunakan makna konotasi. Sedangkan karya non ilmiah menggunakan bahasa kiasan. Dan yang kelima, perbedaannya dapat dilihat dari kata hubung, yaitu karya ilmiah menggunakan kata hubung intra kalimat dan antar kalimat yang teratur dan sistematis. Sedangkan karya semi ilmiah menggunakan kata hubung intra kalimat dan antar kalimat yang teratur. Ya, dan karya non ilmiah menggunakan kata hubung intra kalimat dan antar kalimat yang teratur dan gaya bahasa abstrak. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.